kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, senang bertemu kembali dengan saudara-saudara. Begitu kita mendengarkan kembali firman Tuhan dalam khotbah pertanyaan yang tertulis dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat 7 sampai ayat 19. Lukas 21 ayat 7 sampai ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang perperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaan. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawan. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabat, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku. Tapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kedatangan hari Tuhan ini sering kita sebut dengan keadaan akhir zaman, atau sering kita gambarkan seperti hari kiamat, di mana bisa kita lihat bahwa kedatangan Yesus Kristus kedua kali pada waktunya nanti, Dia akan menjadi hakim bagi setiap orang, bagi siapapun di tengah-tengah dunia ini. Dia akan mempertanggungjawabkan, Dia akan memperhitungkan setiap perbuatan besar kecil yang pernah dia lakukan di dalam kehidupannya. Dan tidak ada yang bisa ditutup-tutupi, tidak ada yang bisa disembunyikan dari hadapan Yesus. Karena Dialah yang telah dipilih oleh Allah Bapa untuk menjadi hakim bagi siapapun di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, ketika kita mendengar tentang pemahaman ini, wajarlah ketika kita merasa takut,
Wajarlah ketika kita selalu menjadi mawas diri, karena memang kita belum siap, kita seperti belum sanggup kalau pada akhirnya kedatangan Yesus Kristus kedua kali ini akan datang dengan segera di dalam kehidupan kita. Tapi apapun ceritanya, ini telah difirmankan, ini telah dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa Dia akan datang kedua kali, dan kedatangannya itu seperti seorang pencuri di malam hari yang tidak akan diketahui oleh sang pemilik rumah, yang tidak akan pernah diberitahukan. Bahkan ketika orang-orang bertanya kapan, tidak ada yang bisa memastikan kapan kedatangannya. Saudara-saudara, awalnya ketika murid-murid telah dipilih menjadi murid-murid Yesus, mereka merasa bahwa mereka sudah aman sampai di titik itu. Mereka merasa bahwa mereka sudah memilih pilihan yang tepat pada saat itu. Karena ada begitu banyak yang menjadi kebanggaan mereka sebagai murid Yesus. Lebih mereka memiliki Yesus Kristus di dalam kehidupannya yang menjadi andalan mereka, terlebih apa yang mereka takutkan secara manusiawi. Mereka memiliki Yesus yang bisa menjadi andalan mereka, yang selalu mampu membuktikan di dalam kuasa dan mujizat-mujizatnya kepada setiap orang. Awalnya mereka sudah merasa nyaman sampai pada titik itu. Kami ini sudah menjadi murid Yesus. Kami ini sudah menjadi orang-orang pilihan. Bahkan mereka tidak ragu mengatakan apa yang menjadi kebanggaan mereka, apa yang menjadi kehormatan mereka sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Mereka merasa sudah nyaman, mereka merasa seperti sudah aman pada saat itu. Dan itu terbukti ketika mereka sedang berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus. Beberapa orang murid-murid, dan di dalam Markus 13 ayat 3 kita menemukan ada Petrus, ada Yakobus, ada Yohanes, ada Andreas yang kemudian mempertanyakan tentang hal itu. Mereka awalnya berkata kepada Tuhan Yesus, "Lihatlah, begitu megahnya baik suci kita, begitu agungnya, begitu indahnya, yang menjadi kebanggaan kita sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Allah." Mereka bangga dengan apa yang mereka raih capai pada saat itu. Tapi mereka tidak tahu apa yang sedang menantikan mereka di dalam pemilihan tadi. Itu sebabnya Yesus mampu melihat apa yang menjadi kebahagiaan mereka, apa yang menjadi kebanggaan mereka itu. Ini perlu segera dievaluasi, ini perlu segera diperbaiki supaya pemilihan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap murid-murid bukan hanya serta-merta untuk mendapatkan kehormatan secara duniawi, bukan hanya serta-merta untuk duduk terhormat, duduk di dalam tahta kerajaan Allah semata. Tapi satu hal yang mau mereka pegang di dalam kehidupan mereka adalah bagaimana ketika mereka telah dipilih, bukan hanya itu yang harus mereka hidupi, tapi ada banyak yang harus mereka hadapi, ada begitu banyak yang harus mereka persiapkan, bahkan banyak tugas-tugas yang telah menantikan mereka sebagai seorang murid dalam memberitakan nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kemudian ketika mereka berkata, "Lihatlah, begitu megahnya baik Allah yang dihiasi dengan batu yang indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan yang membuat bait suci itu begitu agung, begitu indah, begitu mulia." Disinilah kemudian Yesus meluruskan kembali
untuk mengingatkan mereka kembali. Yesus berkata, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Nah, ketika Yesus kemudian mengatakan itu kepada mereka, mulai ada pertanyaan, mulai muncul begitu banyak pertanyaan di dalam kehidupan mereka. Karena mereka tahu berbicara tentang parusia, berbicara tentang hari Tuhan, itu berbicara tentang pengadilan terakhir, itu berbicara tentang hari penghakiman, di mana setiap orang akan mempertanggungjawabkan. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka hidupi selama hidupnya. Dan ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, kemudian datang keempat murid tadi. Mereka kemudian bertanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Tanpa ragu, tanpa segan, bahkan mulai bercampur rasa takut, mereka bertanya, mempertanyakan itu kepada Yesus. Kapan itu datang, Guru? Dan apa yang menjadi tanda-tandanya? Kelihatan saudara-saudara, begitu takutnya mereka, begitu khawatirnya mereka ketika Yesus mulai mengatakan itu, karena mereka tidak merasa, karena mereka belum merasa siap akan kedatangannya itu. Kapan datangnya Guru dan apa yang menjadi tanda-tandanya? Dari ungkapan ini kita melihat bahwa mereka belum siap, bahwa mereka ketakutan, bahkan mereka perlu waktu lagi untuk mulai mempersiapkan, untuk melakukan lebih banyak lagi apa yang harus mereka perbuat di dalam kehidupan, terlebih ketika mereka telah dipilih sebagai murid-murid Yesus. Tapi lihatlah saudara-saudara, jawaban Yesus itu menarik. Di ayat 8 dia kemudian berkata, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Yesus mengingatkan, tidak perlu kamu tanya lagi. Tidak perlu kamu pertanyakan tentang hal itu. Sekalipun nanti kamu akan mendengar ada orang-orang yang memakai nama Yesus, sekalipun ada orang-orang yang menubuatkan tentang hal itu, tidak perlu kamu dengar. Tidak perlu kamu risaukan. Yang penting, lakukan apa yang menjadi tugasmu sebagai murid. Dan bukan hanya itu saja, Yesus kemudian melanjutkan, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Apa yang mereka takutkan tadi, apa yang mereka khawatirkan tadi, ketidaksiapan mereka menantikan kedatangan hari Tuhan, Yesus mau menegaskan kepada mereka, bukan itu yang harus kamu takutkan, bukan itu yang harus kamu khawatirkan, tapi khawatirkanlah hatimu, khawatirkanlah imanmu, bangunlah imanmu, sebab ketika pada waktunya akan banyak orang-orang yang akan mulai memberitakan pemberitaan palsu tentang kedatangan hari Tuhan. Mereka seperti mengetahui tentang kedatangan hari Tuhan, mereka seperti memahami dengan baik dan mengetahui kapan datang waktunya, dan mereka tidak segan mengatakan seolah-olah itu benar. Inilah yang harus kamu persiapkan, inilah yang harus kamu lakukan, benahi kembali di dalam kehidupan.
bukan kapan datangnya dan bukan bagaimana tandanya yang harus kamu pergumulkan, tetapi bagaimana kesiapan imanmu, bagaimana kesiapan hidupmu selama ini. Karena berbicara tentang kedatangan hari Tuhan, tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Bapa yang di surga. Yesus mampu melihat ketakutan mereka, Yesus mampu melihat kerisauan hati mereka, dan kerisauan hati mereka sudah mengajak mereka untuk terlalu jauh memikirkan apa yang tidak seharusnya mereka pikirkan. Untuk itu Yesus kemudian menjelaskan kepada mereka, bukan kapan datangnya yang perlu kamu takutkan, bukan bagaimana tanda-tandanya yang perlu kamu ragukan, tapi bagaimana kamu membenahi kembali hatimu, bagaimana kamu membenahi kemudian hidupmu, apalagi imanmu kepada Kristus Yesus. Bahkan Yesus mengatakan lebih ekstrim lagi. Di ayat 10 ia mengatakan, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, akan ada penyakit, sampar dan kelaparan, juga akan terjadi hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Yesus secara perlahan kemudian memberitahukan mereka supaya mereka jangan terkejut, supaya mereka jangan gamang, supaya mereka jangan takut. Tapi sekalipun semua yang dikatakan itu terjadi, itu pun belum kesudahannya, itu pun belum menjadi akhirnya. Saudara-saudara, sebuah pemahaman yang mau dikatakan Yesus kepada kita. Terkadang ketika di dalam kesusahan, begitu banyaknya kehancuran, begitu susahnya kehidupan ini, terkadang kita merasa bahwa ini adalah akhir dari kehidupan kita, sehingga yang ada dalam pikiran kita hanyalah berserah, hanyalah pasrah, tanpa lagi melakukan apa-apa, tanpa lagi menghidupi iman dan pengharapan kita. Maka di sini Yesus mengingatkan kepada murid-murid, sekalipun itu terjadi, itu belumlah menjadi akhirnya, itu masih hanya sebuah permulaan. Untuk itu ketika engkau melihat hal itu terjadi, jangan terkejut, tapi semakin berbenahlah, semakin melangkahlah, semakin lebih giatlah, semakin lebih tekunlah di dalam segala pelayanan dan pemberitaan. Mereka menakutkan tentang kedatangan hari Tuhan. Mereka mengkhawatirkan kalau tiba-tiba datang, mereka belum siap, mereka belum sanggup menerima kehadirannya. Tapi Yesus mau meluruskan kembali pemahaman mereka. Bukan itu yang harus engkau takutkan, bukan itu yang harus engkau ragukan di dalam kehidupanmu. Tapi bagaimana kesiapan imanmu lah, bagaimana kesiapan hatimu lah, bagaimana kesiapan hidupmu lah dalam segala kebaikan-kebaikanmu di dunia ini. Itulah yang harus kamu renungkan kembali. Itulah yang harus kamu benahi kembali di dalam kehidupan kamu. Yesus melihat itu di dalam hati keempat muridnya, sehingga Yesus meluruskan pemahaman itu. Bahkan Yesus kemudian menegaskan kembali di ayat 12 kepada mereka, tapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena nama. Hal inilah yang akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaan, sebab aku sendiri yang akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawan. Lihat saudara-saudara, Yesus meluruskan kembali
Mengapa engkau begitu meragukan sesuatu yang bukan menjadi porsimu, tetapi engkau melupakan, engkau meninggalkan, engkau menyembunyikan apa yang seharusnya engkau takutkan, apa yang seharusnya engkau perbuat di dalam kehidupan. Justru Yesus mengatakan kepada mereka, hati-hati, sabar dulu. Sebelum itu datang, engkau akan ditangkap dan dianiaya. Engkau akan ditangkap dan dianiaya, dan kamu akan diserahkan dalam rumah ibadat dan penjara-penjara, dan akan diperhadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena nama. Jangan terlalu jauh kamu berpikir tentang apa yang harus kamu pikirkan, tapi apa yang di depan mata, apa yang ada di hadapanmu saat ini, apa yang sedang kamu hidupi, yang baik yang harus kamu lakukan, yang benar yang harus kamu katakan, yang berkenan yang harus kamu pikirkan. Itulah lebih dahulu yang harus kamu persiapkan. Kemungkinan-kemungkinan hal-hal yang bisa terjadi, apalagi dalam pemberitaan Kristus, akan mendapat pertentangan oleh orang-orang di sekitar dunia ini. Karena kebaikan, kasih, itu bukan berasal dari dunia ini, itu berasal dari kerajaan surga, maka itu selalu akan mendapat penolakan. Maka itu akan selalu mendapat penolakan dari dunia ini. Maka itulah yang dahulu harus kamu pikirkan. Yesus mengajak sebuah cara pandang baru. Bukan mau menghindar, bukan mau menyesali, bukan menjadi takut ketika itu pun terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita ditangkap, ketika kita dianiaya, tapi Yesus mau mengajak sebuah cara pandang baru. Ketika pun itu terjadi, maka itu adalah kesempatan baik bagi kita untuk menyaksikan, jadi saksi, memberitakan Injil tentang nama Kristus yang kudus. Jangan pikirkan dahulu tentang pembelaan, karena aku yang akan memberikan hikmat kepadamu, aku yang akan berdiri di hadapanmu untuk membantah setiap lawan-lawan. Lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yesus mau merubah kembali cara pandang orang-orang pada umumnya. Ketika sesuatu diberitakan tentang hari Tuhan, mereka fokus kepada hal itu. Ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan mereka, mereka hanya fokus kepada kesusahan, hanya fokus kepada penderitaan itu. Mereka melupakan ada Kristus Yesus, mereka melupakan kuasa Roh Kudus, mereka melupakan mujizat-mujizat Allah, bahkan iman yang mampu mengalahkan segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Sebuah cara pandang baru. Ajak Yesus untuk kita hidupi kembali di dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang kita lihat tadi. Ketika murid-murid telah dipilih menjadi murid-murid Yesus, mereka merasa sampai saat ini mereka sudah aman. Mereka merasa sampai pada saat itu mereka sudah berada di tempat yang benar, di tempat yang tepat. Tapi justru itulah yang harus menuntut mereka untuk lebih baik lagi, lebih layak lagi, hidup di dalam sebuah pemuridan Kristus Yesus. Saudara-saudara, tantangan yang dihadapi mereka bukan hanya berbicara dari orang-orang yang ada di sekitar mereka, tapi justru terkadang dari apa yang berada di dalam hidup mereka, keluarga mereka, sahabat-sahabat mereka, orang tua mereka, saudara-saudara mereka. Mungkin kamu akan dibenci,
mungkin kamu akan ditentang, mungkin kamu akan dianiaya, dikucilkan, dan lain sebagainya ketika engkau menghidupi kebenaran firman Tuhan, ketika engkau tetap berkenan melakukan kebaikan dan kasih di dalam kehidupan ini. Tapi ingatlah, tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Dan kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh kehidupan. Yesus bukan hanya berbicara tentang kedatangan hari Tuhan semata. Dan Yesus mau merubah cara pandang mereka. Bukan itu yang kamu pikirkan. Belum waktunya kamu memikirkan itu. Satu hal yang harus kamu lakukan saat ini, yang harus kamu hidupi saat ini, adalah benahi kehidupan, benahi hatimu, bangun iman yang kokoh, bangun iman yang teguh. Bukan hanya berbicara tentang hari Tuhan, engkau membutuhkan iman yang kokoh. Bukan hanya berbicara hari Tuhan saja, engkau membutuhkan keteladanan di dalam iman. Tapi dalam pelayananmu, dalam pemberitaan nama Kristus pun, di sini akan menjadi tuntutan bagimu. Ini akan menjadi situasi di mana iman, di mana kesetiaan, di mana pengharapan akan menjadi satu-satunya alatmu di dalam kehidupan. Inilah yang harus mulai kita benahi, inilah yang harus kita perbaiki di dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Bukan hanya berbicara tentang menantikan kehadiran hari Tuhan, tapi juga untuk menghadapi dalam pemberitaan nama Kristus. Karena akan selalu mendapat pertentangan, karena akan selalu mendapat pertolongan Tuhan. Sekalipun kemungkinan tadi, sekalipun yang diberitakan tadi nyata terjadi dalam hidup kita, ingatlah, inilah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk menyaksikan namanya. Lalu maka tidak kondoani Tuhan, untuk memegang teguh iman kita, mengimani dan melihat kembali kuasa dan mujizat Allah di dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudara, bukan hanya tentang hari Tuhan yang harus kita takutkan, yang harus kita benahi dalam kehidupan kita ini, tapi juga tentang segala resiko, segala tantangan yang akan kita alami dalam pemberitaan Injil. Ini juga, inilah momen yang paling baik kita mau mempergunakan, mau merenungkan kembali tentang iman kesetiaan kita kepada Kristus Yesus.